kita jumpa lagi di online Zoom meeting. Jadi malam hari ini kita akan bahas NFP dan di marketnya itu seperti apa gitu ya. Jadi fokusnya malam hari ini lebih ke rilis data ekonomi itu apa, NFP itu apa, lalu di market seperti apa, dan kita nanti sedikit bandingkan juga dengan analisa teknikal. Gimana kalau kita analisanya menggunakan analisa teknikal tanpa perlu melihat fundamentalnya, gitu ya. Seperti biasa kita tunggu dulu untuk member-member lainnya biar pada join dulu, baru nanti kita mulai sharing materinya jam 7:07 ya. Seperti biasa, angka favorit saya 7:07. Nanti kita baru mulai masuk ke materi. Sebelum itu kita sharing-sharing dulu, nggak masalah. Halo, selamat malam Bos Francisco, ada Bos Kelvin, Bos Delvin, namanya mirip-mirip. Selamat malam Bos Untung Kurniawan. Nah, ini sama Bos Putu Edi ini saya baru aja di invite ini ya, di follow Mobile Legend. Jadi saya itu baru main Mobile Legend itu baru 2 bulan ini. 2 bulan belum nyampe kayaknya. Baru aja mulai main. Jadi diracuni teman-teman satu trading room. Jadi pada main, terus saya awalnya ngeliatin aja. Lama-lama penasaran jadi ikut main. Puji syukur sudah mulai sehat. Tadi saya sudah tes lagi ya. Gimana tadi? Nah ini. Tadi saya sudah tes lagi dan hasilnya negatif. Jadi saya kemarin sempat positif, sempat isolasi mandiri. Dan hasilnya untuk saat ini sudah negatif dan kebetulan juga sudah 14 hari isolasi mandiri, jadi sudah jatahnya untuk sehat. Normalnya sudah jatahnya untuk sehat. Tuh, mungkin saya nyapa salam kenal dulu untuk yang belum kenal atau baru pertama kali join online Zoom meeting. Salam kenal, nama saya Ade. Jadi untuk sharing online biasanya saya yang bawakan, jadi ya salam kenal dan salam hangat. Salam hangat ya. Bingung untuk memilih kata-kata yang tepat ini, karena sebagian besar mungkin udah kenal saya, sebagian besar baru pertama kali join juga ya. Nah ini Bos Delvin baru aja negatif. Berarti sebelumnya sama-sama positif ya. Ya syukur-syukurlah kita sudah negatif lagi, dan semoga tetap dijaga kesehatannya untuk teman-teman juga. Memang kalau pas kena itu nggak enak banget. Yang jelas mau kemana-mana nggak bisa, susah. Terus makan juga jadi nggak enak. Tapi saya rasa kalau kena pun, jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, bulan-bulan sebelumnya, mungkin itu sekarang ini nggak separah kemarin-kemarin, karena apa ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan virusnya, atau sudah dapat edukasinya, atau mungkin sudah ada obatnya, jadi nggak sepanik kemarin-kemarin. Jadi kitanya juga nggak diasingkan gitu loh, banyak yang support. Jadi lingkungan kita banyak yang support ketika ada yang positif corona. Nggak seperti awal-awal, malah diasingkan, udah diasingkan nggak ada yang bantu juga, kan kasihan. Oke,
Ini sudah jam 7:07, jadi sambil masuk ke pembahasan ya. Ini share screen-nya tadi sudah saya trial lagi dan semoga nggak ada item-itemnya kayak kemarin. Kemarin sempat terganggu ada item-itemnya ya. Semoga yang ini udah tidak terganggu lagi dengan hitam-hitam. Oke, saya konfirmasi dulu apakah sudah di PowerPoint di layar presentasi, sudah atau belum? Oke, sudah ya. Terima kasih konfirmasinya. Ini saya mau memastikan dulu, ada yang nutupi share screen saya apa enggak? Atau sudah tampilannya sudah oke? Takutnya kayak kemarin ya, ternyata ada fitur dari online Zoom meeting-nya yang nutupi share screen saya. Udah jelas ya. Oke, terima kasih konfirmasinya untuk teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan fokusnya bahas NFP dan efeknya di market. Jadi terutama yang masa-masa corona ini ya, kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya efeknya, dan sebenarnya kalau kita udah bisa analisa teknikal, itu perlu nggak sih untuk bingung-bingung memperhatikan NFP atau mungkin rilis data ekonomi lainnya ya. Kenapa ini difokuskan di NFP? Karena kalau saya perhatikan juga itu banyak dari kita dan teman-teman trader lainnya itu kalau bahas rilis data ekonomi, kalau bahas news, ya fokusnya hanya di satu news itu biasanya, yaitu NFP. Udah yang diperhatikan hanya itu gitu, dan ditunggu-tunggu banget biasanya kan, 1 bulan sekali di hari Jumat di minggu pertama. Itu biasanya ada NFP dan itu kayak jadi apa ya, jadi momen yang seolah-olah itu penting banget gitu loh. Nah, malam hari ini saya ingin sharing sebenarnya seperti apa efeknya di market dan sepenting apa sih gitu loh. Ya, kita akan bahas malam hari ini karena untuk saya pribadi di poin sekarang ini saya bahkan nggak pernah terlalu memperhatikan NFP. Bahkan kadang sampai lupa kalau misalkan di hari Jumat itu ada NFP yang akan dirilis. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi sebelum masuk dengan kaitannya di market, kita coba untuk kenali dulu apa itu NFP. Jadi NFP itu termasuk salah satu rilis data ekonomi. Apa itu rilis data ekonomi? Ya, kita bahas basic dulu. Jadi rilis data ekonomi itu salah satu cara kita untuk melakukan analisa fundamental. Ya, jadi analisa di trading forex itu ada dua, ada teknikal, ada fundamental. Nah, dan rilis data ekonomi ini salah satu cara kita untuk melakukan analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Jadi analisa fundamental itu analisa yang menitik beratkan pada faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan harga mata uang. Itu analisa fundamental. Sementara analisa teknikal itu ya kita fokus di chart. Itu kita sebut sebagai analisa teknikal. Nah, jadi NFP ini merupakan rilis data ekonomi, yang mana rilis data ekonomi ini merupakan indikator ekonomi. Ya, merupakan indikator ekonomi. Karena itu ketika kita menganalisa NFP atau melihat data di NFP itu termasuk ke salah satu ya kegiatan analisa fundamental gitu. Jadi kita lihat NFP ya kita melakukan analisa fundamental saat itu. Tuh. Nah, rilis data ekonomi ini termasuk ke basic fundamental. Jadi di analisa fundamental itu kita kenal ada secara umum kita kenal ada dua jenis fundamental ya, ada basic fundamental, ada fundamental besar.
Jadi basic fundamental ini arahnya lebih ke berita-berita yang sifatnya berulang. Contohnya salah satunya ya NFT ini. Mungkin contoh lainnya ya seperti yang sering saya pakai contoh itu ada izin mendirikan bangunan. Itu kan tiap bulannya dikeluarkan datanya. Oh bulan ini, bulan sebelumnya itu jumlah pembangunannya ada berapa? Oh di bulan ini jumlah pembangunannya ada berapa? 2 bulan lalu jumlah pembangunannya ada berapa? Itu biasanya beritanya atau rilis data ekonominya itu dirilis secara berulang dengan periode yang sama. Biasanya tanggal, misalkan nih, biasanya NFT dirilisnya di hari Jumat minggu pertama di awal bulan ya, di awal bulan hari Jumat di minggu pertama itu NFT dirilis. Ya, dia akan rilisnya biasanya hari itu terus. Jadi sifatnya berulang. Ya itu fundamental basic. Sementara yang fundamental besar itu biasanya dirilisnya atau ketika berita tersebut keluar itu sifatnya tidak menentu. Dalam artian dirilisnya kapan tidak ada jadwalnya, dan dirilisnya soal apa itu juga biasanya tidak ada kepastian juga. Contohnya seperti corona ini. Corona ini termasuk fundamental besar, yang mana ya sebelum beritanya benar-benar menyebar ke seluruh pelosok dunia, kita nggak tahu kapan awal virus tersebut ada, lalu kapan efeknya seperti apa di market. Itu kalau beda dengan fundamental basic ya, yang mana itu udah berulang, tiap bulan ada NFT. Tapi kalau corona ya dia bisa memberi dampak besar dan sifatnya nggak menentu. Ya, belum tentu 10 tahun sekali ada virus baru. Nah, itu termasuk fundamental besar. Sementara rilis data ekonomi ini termasuk basic fundamental. Lalu kenapa kita biasanya melakukan analisa fundamental itu yang kita perhatikan rilis data ekonomi atau news? Ya karena kemudahan akses data. Datanya mudah diakses, kita bisa buka forexfactory.com yang berbasis website, bisa buka investing, ada aplikasinya juga di HP, ada yang basis website juga. Nah, di website tersebut kita sudah bisa melihat data ekonomi yang mau kita lihat, misalkan NFT, yaitu di website tersebut atau di aplikasi investing tersebut kita sudah bisa lihat kapan data ekonominya dirilis, hasilnya seperti apa, previewsnya seperti apa, potensinya ke market itu memberi dampak yang besar atau ringan, itu juga udah ada keterangannya. Jadi karena itu biasanya yang kita perhatikan ketika kita ingin melakukan analisa fundamental ya, yang paling basic ada kita melihat rilis data ekonomi. Biasanya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke penjelasan sebenarnya apa sih non-farm payroll itu? Kenapa kok biasanya ditunggu-tunggu banget dan sebenarnya memberi dampak ke marketnya itu besar apa enggak gitu ya? Jadi NFT itu salah satu rilis data ekonomi yang mana NFT ini mengukur jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat di semua sektor kecuali sektor pertanian. Jadi arahnya mungkin lebih ke pekerja kantoran, pekerja pabrik, yang mana memang pekerja-pekerja tersebut bekerja secara istilahnya formal ya, formal, terus lembaganya juga lembaga yang memang profitable, memang mencari tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, dan NFT ini mengukur jumlah tenaga kerja di sektor-sektor tersebut kecuali pertanian. Kenapa kok pertanian nggak dihitung? Sebenarnya berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, NFT itu bukan kecuali pertanian saja, tapi
lembaga-lembaga seperti lembaga amal yang memang orang bekerja di situ itu tujuannya bukan untuk mencari untung ya, itu sebenarnya tidak dihitung juga. Nah, cuman lebih ditekankan di sini di sektor pertaniannya. Karena apa? Karena sektor pertanian itu musiman. Nah, itu. Jadi intinya NFP ini untuk mengukur jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat di sektor-sektor yang memang lembaga tersebut arahnya ke mencari profit atau profitable lembaganya. Itu ya. Itu dia NFP. Mungkin sampai sini dulu sebelum lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Seputaran mungkin analisa fundamental atau seputaran rilis data ekonomi atau seputaran NFP, silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Sebelum nanti kita lanjut lagi, kita coba bandingkan yang tahun ini itu NFP-nya seperti apa, di marketnya seperti apa. Nah, ini kita mulai masuk ke market ya. Jadi NFP Januari. Di sini, bentar, saya penjelasannya agak putus-putus karena ini masih ada yang join ya. Jadi kadang memperhatikan orang yang join. Nah, di sini ini kita bisa lihat ada rilis data ekonomi. Ini saya ambil datanya dari Forex Factory. Ya. Di sini ada sederetan rilis data ekonomi. Nah, yang NFP itu yang ini. Jadi kalau kita lihat NFP-nya di sini, ya, yang saya garis merah ini, kita bisa lihat aktualnya. Ya, aktualnya itu hasilnya minus 140.000. Jadi ada tenaga kerja yang ya bisa dibilang simpelnya ya bisa dibilang berhenti bekerja sejumlah 140.000. Nah, ini kalau dilihat dari mata uang USD yang mana berarti kan ada pengangguran naik kan berarti. Karena apa? Karena orang yang bekerja itu jumlahnya saat itu minus gitu loh. Berarti ada pengurangan orang yang bekerja. Berarti dari sektor ekonominya kita lihat USD ini harusnya ekonominya melemah. Ya, kita bandingkan. Di sini saya ambil 3 contoh market. Di sini yang paling kiri ini gold, lalu yang tengah ini euro USD, dan yang paling kanan ini ada USD JPY. Kita lihat USD itu harusnya melemah. Yang terjadi ini kita bahas gold dulu. Ya, ini ada separator. Jadi separator ini saya udah tandai. Separator ini pergerakan harga dalam 1 hari. Di hari di mana NFP-nya dirilis. Jadi NFP yang bulan Januari itu dirilis tanggal 8 ya, tanggal 8 di jam 8:30. Ini sudah saya tandai juga, jam 8:30 itu di sini. Ya. Kita bisa lihat, saya hapus dulu. Nah, kita bisa lihat di sini yang ada kotak warna biru kecil itu. Nah, itu saat rilis data ekonominya keluar atau dirilis, kita bisa lihat gold mengalami penurunan. Yang mana ini sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya juga memang gold sudah bergerak turun, cuman di hari itu, di hari rilis data ekonominya dirilis, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan di jam saat datanya dirilis, ya kita bisa lihat di sini candlestick-nya membentuk candle bearish yang cukup panjang. Ya, kita lihat secara visual dulu. Nanti kita coba buka market, kita coba bandingkan. Ini saya ambil contoh yang tengah, ini ada Euro USD. Nah, di Euro USD kita bisa lihat. Di sini kalau saya lihatnya ini sebenarnya normal-normal aja.
Kenapa saya bisa bilang normal? Ini ya, dalam satu hari itu, ketika di hari di mana NFP-nya dirilis, kita bisa lihat dari visualnya dulu aja deh. Kita lihat ya, ini panjang candlestick-nya sama panjang dengan candle-candle sebelumnya. Tidak ada candlestick yang ekor-ekornya itu panjang-panjang banget. Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya di hari itu saat NFP-nya dirilis, ya pergerakan harga terbilang normal, tidak ada suatu yang terlalu ekstrim. Walaupun kadang memang ada anomali market di situ. Pergerakan harga biasanya cenderung naik turunnya cepat, tapi dari range pergerakan harganya itu sebenarnya tidak ada suatu yang terlalu ekstrim gitu. Ya, kita bisa lihat di situ di Euro USD. Lalu di USD JPY seperti apa? Ini malah menurut saya sama aja gitu. Dia cenderung bergerak sideways di sini-sini aja seharian. Ini saat NFP-nya dirilis. Ya. Ini terlihat normal-normal aja. Padahal kalau dilihat di sini, nah ini kan banyak juga yang bacanya kalau rilis data ekonominya merah, ya berarti USD-nya akan melemah, akan bergerak turun. Kan banyak banget yang bacanya sesederhana itu. Memang ada benernya, tapi sebenarnya kalau kita pertimbangkan secara keseluruhan tidak sesederhana itu. Tidak terus kita lihat NFP merah, berarti USD akan bergerak turun. Berarti kalau USD bergerak turun, harusnya di sini USD JPY harusnya turun dong. Nah, malah yang kita lihat ini saat jam itu, saat beritanya dirilis, dia ada candle bearish, ada candle bullish, yang mana dia sideways di sini. Ya, kalau kita hanya memperhatikan ini ya, dan banyak terjadi seperti itu, harusnya turun dong. Tapi di USD JPY, ya, dia sideways. Terus ini kita bisa lihat ya, yang di garis biru ini pas datanya dirilis. Euro USD, kalau USD-nya melemah, harusnya Euro USD naik dong. Nah, ini malah turun. Nggak sesuai dong sama ini. Ini kalau kita lihat NFP-nya. Ya. Terus gold itu bisa kita simpulkan dengan XAU USD. Harusnya naik dong. Ini malah turun dan drop-nya jauh. Ini di bulan Januari ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ini kita bahas di bulan Januari dulu, kita bandingkan. Jadi saya mengambil 3 contoh pair yang memang ada kaitannya dengan market atau mata uang USD, dan saya coba bandingkan di sini. Kita coba lihat bareng. Ini kita baru bahas yang bulan Januari. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nih, sambil saya lanjut ke Februari ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan di kolom chat ya. Nih, kita lihat di bulan Februari ini NFP. Ya, hasilnya melemah lagi nih. Ya, kalau kita lihatnya merah ya, kita baca simple dulu. Warnanya merah berarti kondisinya melemah. Nah, ini kalau ini melemah, ini sesuai nih di bulan Februari, candlenya turun. Ini masih oke kalau kita baca ini Euro USD, karena USD-nya melemah, Euro-nya naik. Oke, Euro USD naik, sesuai. Cuman kalau kita lihat di secara keseluruhan, sebenarnya pergerakan ini ya candle-nya ini normal-normal aja gitu. Tidak ada candlestick yang terlalu ekstrim di situ. Ya, ini di bulan Januari. Terus di bulan Maret seperti apa? Maret. Nah, ini hasilnya membaik. Jadi dari NFP-nya itu kita bisa lihat warnanya hijau, itu berarti ada peningkatan di jumlah tenaga kerja. Tapi di hari ini USD JPY
ya di hari ini, satu hari ini dia normal-normal aja. Bahkan saat datanya rilis data ekonominya dirilis di sini, ya dia candle cenderung naik turun aja di area-area itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah candle naik lagi, candlestick-nya bergerak bullish lagi. Yang mana ini sebenarnya melanjutkan tren yang sudah ada saat itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya NFP itu pengaruhnya tidak se-ekstrim yang mungkin kita bayangkan gitu loh. Di sini kita bisa lihat juga ya, kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya, ya saya bisa bilang candle sebelumnya ini lebih, pergerakan harganya lebih ekstrim, turun dropnya ini lebih kuat dibanding saat di mana NFP-nya itu dirilis. Kita bisa lihat di sini sebenarnya normal-normal aja di gold ini. Nah ini kalau seperti ini kita bisa lihat, kita bisa bilang juga ini ada anomali market. Karena apa? Karena ekor candlestick-nya ini panjang banget gitu. Ekor candlestick-nya panjang, bodinya kecil. Ini saat rilis data ekonominya dirilis, ada pergerakan harga yang naik turunnya cepat dan range-nya cukup lebar. Tapi range yang lebar ini sebenarnya tidak range-nya itu tidak ekstrim lebarnya itu, termasuk range yang normal juga. Cuman biasanya memang pergerakan harga naik turunnya itu sedikit ekstrim. Jadi cepat, naik turunnya itu cepat. Ya, ini kita bisa lihat di bulan Maret. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan dari Bos Isna nih. Anomali harga ekstrimnya berapa menit biasanya? Anomali pergerakan harga, kalau kita mau bahas menitannya, jadi ini pergerakan harga ini, chart ini saya ambil di time frame H1 biar kita enak lihatnya per 1 jam gitu ya. Ini kita bisa lihat rilis data ekonominya dirilis jam 8.30 ya. Yang mana di market ini jam 8.30 itu antara candle ini dan candle ini. Sebenarnya kita bisa lihat sendiri kalau misalkan nanya biasanya ekstrimnya berapa, ya saya bisa bilang sebenarnya nggak tentu juga. Cuman kalau dilihat dari pergerakan harga, kita lihat secara historikal, itu biasanya 1 jam sebelum, 1 jam sesudah, dan jam di mana rilis data ekonomi itu dirilis. Jadi plus minus 1 jam sama 1 jam di mana rilis data ekonomi tersebut dirilis. Jadi kalau misalkan dirilisnya jam 8.30 ya 7.30 sampai 9.30. Nah, di antara jam-jam ini biasanya pergerakan harganya itu naik turunnya bisa dibilang ya sedikit ekstrim. Contoh lagi di sini nih. Nah, ini kita bisa lihat dalam 1 jam ada candle bearish, langsung naik lagi ke sini ya, naik lagi ke situ, langsung turun lagi. Cuman habis gitu udah lewat di jam-jam itu, ya udah harga normal lagi di sini, sideways lagi, turun lagi ngikuti tren yang sebelumnya sudah berlangsung. Jadi kalau ditanya berapa menit anomalinya, itu kurang lebih ya 2-3 jam. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang cukup bagus ya dari Bos Nosi. Karena gini, ini pertanyaannya, kalau di H1 memang nggak kelihatan pergerakannya. Kalau di M15 lebih ekstrim. Nah, ini kenapa saya bilang cukup bagus, karena gini, kadang kita itu tertipu dengan visual. Kita buka time frame kecil, yang kita lihat di situ pergerakan harga ekstrim banget. Yang mana sebenarnya
kalau kita ukur, kita lihat range-nya naik turunnya itu berapa poin sih sebenarnya, itu sebenarnya normal gitu. Nah, kadang kita terjebak di time frame kecil, kita lihat, wah turunnya ekstrim, candle bearish-nya panjang-panjang banget, candle bullish-nya panjang-panjang banget. Karena apa? Karena kita lihatnya di time frame kecil, bahkan di time frame M5 kita lihat. Akhirnya apa? Akhirnya kita lihat, wah ini bullish, ini bakal bullish, bakal naik jauh. Kita buy. Padahal yang terjadi kalau kita ukur pergerakan harganya itu terbilang normal gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya sebenarnya di sini kita bisa lihat, nanti saya ambilkan banyak contoh ya, cuman saya ambil contoh yang sederhana dulu di Euro USD. Kita bisa lihat trennya downtrend. Saat NFP itu dirilis, ya udah dia memang bisa dibilang ada anomali di sini. Turun langsung naik lagi, langsung turun lagi. Tapi setelah itu yang terjadi ya harga mengikuti trennya saat itu. Ya downtrend lagi, dia lanjut downtrend lagi. Normal lagi pergerakan harganya. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa kok tadi ada statement di H1 nggak kelihatan ya? Ya bukan masalah nggak kelihatan ya, yang sebenarnya terjadi ya yang seperti yang kita lihat gitu. Cuman ya itu kadang kita terjebak di time frame kecil, kita lihat ini range naik turunnya di sini di time frame kecil, tren jangka panjangnya nggak kelihatan. Jadi yang sebelumnya turun di sini itu nggak kelihatan, yang terlihat mungkin hanya yang berada di sini ya. Bentar. Yang terlihat hanya yang berada di sini. Sehingga yang terjadi kita melihat pergerakan harganya itu ekstrim gitu. Padahal normal-normal aja. Itu. Ini di bulan Maret. Sambil kita lanjut lagi, kita coba lihat yang di bulan berikutnya. Ini di sini April untuk goldnya tidak ada pergerakan karena libur. Jadi di Euro USD kita bisa lihat ya sebenarnya normal-normal aja gitu. Di sini pun kita bisa lihat, ini kenapa saya bisa bilang normal? Ya bandingkan aja dengan candle-candle sebelumnya. Apakah naiknya ekstrim? Dan se-ekstrim apa naiknya? Dan di sini pergerakan harga di USD JPY, pergerakan harga cenderung sideways. Ya di hari di mana data ekonominya dirilis, ya dia masih sideways aja, masih naik turun di situ-situ aja. Sampai hari berikutnya baru dia break support, dia lanjut turun. Yaitu ketika kita combine dengan analisa teknikal ya. Tapi kalau kita lihat ini NFP-nya, tadi kita lihat di bulan Januari dia nggak sesuai. USD-nya harusnya melemah, harusnya turun, harga malah naik. Di bulan Februari sesuai. Kita coba lihat di bulan April ini, warna hijau, harusnya USD-nya menguat. Ya, harusnya USD-nya menguat. Nah, di sini masih bisa kita bilang ya pergerakan harganya sesuai ya. Di USD JPY harga naik, Euro USD harga turun. Bisa dibilang ini masih sesuai. Oke, sambil kita lanjut lagi. Sambil kita lanjut lagi di bulan Maret, habis April Mei ya. Di bulan Mei ini kita lihat nih, NFP-nya hasilnya itu kita bisa lihat bareng di sini merah. Hasilnya warnanya merah. Harusnya berarti USD melemah. Nah, ini mungkin ini baru kelihatan nih. Ini kelihatan kalau ada anomali market ketika NFP itu dirilis. Ya, awalnya harganya range-nya kecil-kecil. Nah, ketika itu dirilis langsung drop jauh. Dan hasilnya ini sesuai, USD melemah, USD JPY turun. Euro USD naik. Nah, di sini candle-nya panjang. Gold naik. Cuman kita udah bandingkan dari Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan kita bandingkan,
ya di bulan Mei baru istilahnya saya bisa bilang hasilnya mungkin sesuai harapan mereka yang menunggu market yang anomali gitu. Dan kebetulan di bulan ini, di bulan kelima baru pergerakan harganya sesuai dengan rilis data ekonominya. Baru di bulan Mei, sementara di bulan sebelum-sebelumnya normal-normal aja, bahkan di bulan Januari pergerakan harganya bertentangan dengan rilis data ekonominya kan. Tuh. Ini kita bandingkan lagi di bulan berikutnya, di bulan Juni. Nah, kita bisa lihat di sini merah berarti USD-nya melemah. USD-nya melemah, di sini juga sesuai nih. Nah, ini turun jauh dia. Euro USD di sini naik jauh, gold-nya juga naik jauh. Bulan Juni sesuai lagi. Ya, di jam ketika berita itu dirilis harga drop. Di jam ketika berita itu dirilis Euro USD naik. Ya, dan kalau ada yang tanya ketika aktualnya belum keluar, jadi aktual itu yang ini. Ya, ketika aktualnya belum keluar, belum sampai jam, contoh ini jam 7.30. Kalau belum jam 7.30 ya kita belum akan tahu aktualnya. Kita belum tahu USD-nya itu kalau dari NFP kita lihat akan melemah atau menguat. Ya, jadi ketika banyak juga kan yang baru mulai trading atau sebenarnya udah lama tradingnya, cuman baru-baru untuk belajar analisa fundamental ya, baru-baru untuk melihat rilis data ekonomi. Di pagi hari udah nanya, biasanya gitu ya, di pagi hari udah nanya, udah nggak sabar. USD nanti akan menguat atau melemah? Ya mana kita tahu gitu loh. Kita nggak akan tahu kalau datanya ini belum dirilis. Kita belum akan tahu USD akan menguat atau melemah. Gitu. Ya taunya ketika data tersebut dirilis di jam tersebut, di jam 7.30. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dari fundamental. Nanti kita akan buka di market, kita akan kupas lebih. Ini lebih ke fundamentalnya ya, kita bandingkan pergerakan harga dan kita lihat rilis data ekonominya. Setelah ini kita akan lebih berfokus ke analisa teknikalnya, kita lihat seperti apa. Oke, ini di bulan Juni dan di bulan terakhir ada bulan Juli. Nah, di sini hasilnya hijau. Hasilnya hijau berarti USD harusnya menguat. USD menguat, di sini Euro USD malah naik. Nggak sesuai lagi. USD JP malah turun. Hasilnya nggak sesuai lagi ya. Nah, di sini mungkin kelihatan nih ada anomali, ekornya panjang di gold. Tapi pergerakan harganya nggak sesuai dengan rilis data ekonominya. Ya, kita bisa sebenarnya kita dari data ini kita bandingkan, kita bisa tarik kesimpulan. Kalau patokannya hanya dari NFP, itu sebenarnya ujung-ujungnya ya nggak tentu juga harga akan kemana. Ya, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ya saya ngomong by data, kita lihat bareng datanya. Bahkan ada kondisi di mana rilis data ekonomi tersebut dirilis, harganya tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, itu kalau kita lihat hanya NFP-nya dan kalau kita lihat hanya warnanya. Biasanya kan gitu, biasanya yang kita lihat tuh sederhananya, ya kalau warnanya hijau berarti USD akan menguat, kalau warnanya merah USD akan melemah. Tapi kenyataannya sebenarnya kalau kita pelajari lebih detail, ya kita harus perhatikan forecast-nya juga. Kita harus perhatikan bentar. Ini sorry ya, saya mute dulu biar sharingnya bisa kedengaran dengan jelas. Nah, ini kita lanjut. Kita bisa perhatikan forecast-nya. Forecast itu
hasil yang didapat dari ya mereka yang fokus di analisa fundamental. Mereka dapat forecast dari yang sebelumnya 583.000 pekerja itu akan naik jumlahnya. Ya, jadi kalau tanya potensinya akan menguat apa melemah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari forecast-nya. Di forecast ini akan menguat nih, berarti potensinya akan menguat. Dan sebenarnya warna ini, warna hijau, warna merah, ya warna hijau, warna merah, ini sebenarnya kan membantu kita memudahkan untuk melihat aktualnya itu hasilnya lebih bagus apa lebih jelek dari forecast-nya. Ini warna hijau karena apa? Hasilnya lebih baik. Yang mana forecast-nya 725.000, hasilnya ternyata 850.000. Ya. Kita coba lihat lagi di bulan sebelumnya, kita back. Nah, ini pun demikian. Hasilnya merah karena apa? Karena forecast-nya ini dari yang sebelumnya itu di data sebelumnya, di bulan sebelumnya itu terdata ada 278.000. Nah, forecast-nya itu, dari forecast-nya kita bisa lihat ini potensinya akan mengalami penguatan, jumlah tenaga kerja akan bertambah. Dari forecast-nya kita bisa lihat nambahnya sekitar 400.000. Dan kalau kita lihat aktualnya itu sebenarnya walaupun warnanya merah, tapi di sini kita bisa lihat ada peningkatan jumlah. Ya, ada peningkatan jumlah. Yang mana harusnya kalau jumlah tenaga kerjanya meningkat, USD harusnya menguat dong. Nah, ini malah sebenarnya ini nggak sesuai. Ya, pergerakan harganya sebenarnya ini malah nggak sesuai. Nah, bingung nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu kalau kita mau mempelajari fundamental. Ya, sebenarnya ketika ini saya sharing ya, kenapa saya jarang pakai fundamental juga, apalagi hanya memperhatikan satu rilis data ekonomi seperti ini. Jadi ketika data ini dirilis, sebenarnya kan data ini didapat dari bulan sebelumnya. Jadi misalkan nih NFP bulan Juni. Jadi data ini data dari bulan sebelumnya, bukan dari bulan Juni. Karena kalau belum terjadi, ya mana bisa mereka mengumpulkan data, mana bisa mereka merilis data tersebut. Yang mana ketika data ini keluar sampai ke tempat kita, sebenarnya bisa saya bilang udah pending gitu loh, udah sedikit terlambat untuk kita melihat harga itu akan naik atau akan turun. Sebenarnya terjadi seperti itu. Beda cerita ketika kita melakukan analisa teknikal. Nah, kita setelah ini akan masuk ke market ya. Ini sekian dan terima kasih untuk presentasinya, karena setelah ini kita akan masuk ke market. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya pindah share screen, biar nanti nggak bolak-balik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya baca chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Bos Michael. Berarti yang data unemployment sama average hourly earning itu jadi nggak pengaruh ya? Gini, bukannya nggak pengaruh, cuman kalau kita mempertimbangkan pergerakan harga hanya dari dua faktor tersebut, sementara masih ada banyak rilis data ekonomi lainnya yang sama-sama berpengaruh. Ya itu kan akan jadi, misalkan nih
tadi saya ngasih perumpamaan ada rilis data ekonomi yang merilis data tentang banyaknya jumlah pembangunan. Nah, kalau NFP itu kan banyaknya tenaga kerja ya. Oke, tenaga kerjanya turun, tapi misalkan nih ternyata data dari jumlah pembangunannya naik. Berarti kan sederhananya nih kalau kita compare, kita padukan, oh berarti USD itu tidak akan mengalami pelemahan atau penguatan yang terlalu ekstrim. Karena apa? Karena sebenarnya tenaga kerjanya berkurang, cuman perekonomiannya kita lihat dari segi pembangunan itu sebenarnya mengalami pembaikan gitu. Ya, kita perlu banyak. Jadi kalau fundamental itu perlu banyak sekali pertimbangan. Jadi kita tadi udah compare bareng, kita udah lihat bareng. Ada yang masa-masa di mana rilis data ekonominya dengan pergerakan harga itu sesuai. Ada masa-masa di mana rilis data ekonominya nggak sesuai dengan market. Nah, kenapa bisa gitu? Karena untuk melihat pergerakan harga, ya pertimbangannya bukan hanya dari NFP-nya aja gitu. Nah, terus ada yang tanya ini, Euro USD dan GBP USD lebih pengaruh yang mana sama NFP? Jadi gini, Euro USD dan GBP USD itu kita perlu ketahui itu sama-sama termasuk ke direct major pair yang counter currency-nya itu USD. Jadi Euro USD, GBP USD, ada apalagi. Pokoknya yang counter currency-nya USD, yaitu termasuk ke direct major pair. Itu kalau ditanya pengaruhnya lebih besar yang mana, lebih pengaruh ke Euro USD apa GBP USD? Ya kalau kita bicarain NFP ke market, saya bisa bilang nggak tentu. Saya pun nggak tahu. Karena kita tadi lihat bareng. Ada masa-masa di mana kita tadi lihat bareng. Ada masa-masa di mana harga bergerak anomali, bergerak naik atau turun cukup ekstrim. Ada masa-masa di mana dia sideways saja, tenang-tenang aja. Bahkan kita tadi bandingkan dari gold, Euro USD dan USD JPY. Kurang lebih saat dari NFP-nya dirilis, ya pergerakan harganya kurang lebih sama gitu. Itu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus. Apakah ada catatan kalau hasil NFP di bawah 200K market cenderung biasa aja, tapi kalau di atas 250 sampai 500K baru ekstrim gerakannya? Jadi untuk menilai seperti itu, sebenarnya yang kita bandingkan itu adalah bisa dari forecast atau bisa dari data sebelumnya. Kita bandingkan jumlahnya. Misal ketika kita coba buka ya di sini. Nah, ini kita bisa lihatnya di sini. Ini kan yang awalnya dari 270.000, dia ke 550.000. Ini kan terpautnya banyak. Ya ini bisa kita bisa istilahnya asumsikan bahwa banyak tenaga kerja yang baru bekerja gitu. Berarti semakin banyak semakin baik. Sederhananya seperti itu. Semakin banyak semakin baik. Jadi kalau saya pribadi, saya memang nggak ada catatan, jadi saya nggak bisa ngomong pasti juga ya. Apakah angkanya 250.000 itu menguatnya ekstrim atau menguatnya tidak ekstrim, itu saya nggak bisa sharing soal itu karena memang saya tidak meneliti soal itu. Cuman kenapa saya nggak meneliti soal itu? Karena kita bisa lihat tadi, kita bandingkan, balik lagi. Karena hasilnya di market itu nggak menentu. Jadi saya nggak sampai di poin di mana saya melihat
datanya ini selisihnya ada berapa dan efeknya ke market seperti apa. Karena apa? Karena nggak tentu gitu. Yang harusnya menguat harga malah turun. Yang harusnya turun harga malah naik. Ya untuk kalau saya pribadi ya saya merasa untuk apa kita teliti lebih jauh kalau memang dari basicnya kita lihat di market itu hasilnya udah nggak menentu gitu. Itu ya. Nah, dan kita habis ini mau masuk ke market, nanti saya akan singgung lebih jauh lagi soal itu, soal menguatnya akan ekstrim atau enggak, itu kita akan lihat nanti. Oke, terima kasih. Oke, untuk ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, sambil kita lanjut ke market ya. Kita coba. Kita coba. Saya share screen dulu. Saya konfirmasi dulu, sudah di market gold, layar polosan tanpa indikator, sudah atau belum? Belum, nanti saya lanjut sharing. Sudah ya, sudah di market gold ya. Nah, ini kita bisa lihat bareng nih. Jadi di garis vertikal yang saya kasih tanda warna merah ini, garis warna merah ini adalah hari atau jam di mana rilis data ekonomi tersebut dirilis. Kita bisa lihat. Ini ketika NFP-nya dirilis. Kita bisa lihat apa yang terjadi di situ. Ini kalau kita bandingkan, ya ini saya ukur pakai kotak warna biru ini range pergerakan harganya kan segini. Ini kalau kita ukur kurang lebih 2000 poin di satu candle. Ini kalau kita bandingkan dengan candle-candle sebelumnya, ini termasuk candlestick yang normal gitu. Range pergerakan harganya normal. Karena apa? Karena ini bentar. Di sini juga sekitar 2000-an, di sini juga 2000-an. Di sini bahkan lebih dari, nah ini baru saya bilang sebagai pergerakan harga yang anomali, yang mana ketika ini terjadi, ini nggak ada NFP gitu. Ini bahkan lebih dari 2000. Jadi 2000 poin itu termasuk range pergerakan harga atau range pergerakan candlestick yang terbilang normal. Nah ini tadi, kalau kita misalkan belum mengerti, benar-benar mengerti time frame itu seperti apa, kita buka di, bentar saya kasih tanda dulu, tadi tandanya saya hilangin. Sorry, tadi di tanggal berapa ya? Oh, di sini. Ya, di saat candlestick ini turun ya. Kita kalau buka di time frame M5, kita mundur cukup jauh. Nah, akan terlihatnya di sini drop ekstrim. Akan terlihatnya demikian. Karena apa? Karena yang kita lihat itu informasinya terbatas gitu. Ya, informasinya terbatas sehingga yang kita lihat harganya ekstrim banget dropnya. Padahal kalau kita ukur dan kita bandingkan dengan harga-harga sebelum-sebelumnya, ya ini termasuk pergerakan harga yang normal. Tidak ada pergerakan harga yang terlalu ekstrim di sini di saat NFP itu dirilis. Cuman kalau kita lihat di time frame kecil ya, terlihatnya seperti ekstrim banget, turun terus, drop terus.
Yang terjadi seperti itu. Itu kalau kita bandingkan dengan analisa teknikalnya. Nah, terus kita bahas soal tren. Nah, tadi di sini ya. Kita lihat trennya. Trennya harga di sini dia bergerak dia bergerak naik bullish. Sebelumnya juga harga bergerak naik. Nah, dan penurunannya ini kalau kita lihat dari teknikal, kita tahu harga bullish, ya harga drop, ya ini harga drop. Ya kita bisa berasumsi dropnya itu hanya untuk koreksi dan lanjut naik lagi. Yang mana tanpa kita lihat NF-nya pun, ya saya kosongkan dulu. Misalkan kita mau tarik garis support di sini, tanpa lihat NFP pun kita tahu kalau turunnya akan sampai support terdekatnya, lalu naik lagi. Yang mana di sini juga ada support nih. Nah, di sini resisten become support. Dari teknikal sebelum harga ini turun, drop, tanpa kita lihat NFP, kita tahu dropnya potensi drop akan sampai mana. Ya kita tahu akan sampai sini. Karena apa? Karena dari teknikalnya di sini ada sebelumnya resisten kuat, jadi support kuat. Harga sideways di situ. Jadi tren selanjutnya ketika ini sideways di sini harga mantul naik lagi, mantul naik lagi, mantul naik lagi, mantul naik lagi, mantul naik lagi. Sebelum NFP-nya dirilis kita udah tahu gitu. Potensinya harga memang akan memantul di level tersebut. Karena apa? Karena level tersebut kalau dari teknikalnya kita analisa, di sini tuh level support yang kuat. Ya, ini ketika kita bandingkan NFP tersebut dengan kondisi market. Terus kita mau coba lihat lagi sebelumnya, ini kan yang di bulan tadi ini di bulan Juli. Kita mau lihat lagi yang di bulan Juni. Di sini. Ya dia naik untuk saya bilangnya ini untuk koreksi, karena di sini memang harga sudah mulai turun. Nah, dia naik sempat sideways sementara waktu. Di sini dia mulai turun lagi sideways. Di sini sideways ya. Bentar. Di sini di sini ada resisten. Jadi di sini ada resisten, kita tahu potensi kedepannya harga akan bergerak turun. Ya, kita punya area resisten di sini. Ini harga mulai turun. Ya, saat rilis data ekonomi tersebut dirilis, di sini ya kita bisa berasumsi naiknya ini hanya untuk koreksi dan lanjut turun lagi, karena di time frame daily pun ini, nah di sini kita bisa lihat jangka panjangnya. Di sini dia harga ada bearish cukup jauh lalu naik. Kita lihat di time frame H4-nya ini, kalau bicarain teknikal ya, kita lihat di time frame H4-nya harga mulai membentuk. Bentar, kita buka dulu tadi di sini ya. Harga mulai membentuk ini di sini low yang baru yang lebih rendah dari sebelumnya. Harga high-nya juga bergerak semakin rendah. Ya kita bisa berasumsi bahwa kenaikan ini hanya untuk koreksi dan lanjut turun lagi. Itu. Kita lihat lagi sebelumnya. Nah, di sini sebelum NFP itu dirilis, sebelum harga itu lanjut bergerak naik, ya dari sebelumnya ini sebenarnya udah kelihatan gitu loh. Di sini sideways. Ya.
harga break resisten. Di sini kuat naik. Jadi sebelum NFT itu dirilis, sebelum-sebelumnya kita tahu potensi memang akan lanjut naik. Nah, pas NFT itu dirilis, harga naik. Lalu sideways, dia koreksi, lanjut naik. Karena apa? Karena trennya memang naik. Dari teknikal sebenarnya kita udah tahu. Trennya naik, potensi harga masih akan lanjut naik. Sebelumnya lagi kita lihat. Nah, di sini. Di sini bahkan tidak ada pergerakan yang ekstrim. Normal-normal aja di sini. Harga lanjut naik lagi. Ya, ini pas NFT dirilis. Jadi kalau ditanya ketika NFT itu dirilis dan ditanya kepastiannya seperti apa ya, tidak ada yang pasti. Ini kalau dilihat di time frame H4, ya kita bisa tahu kalau ini pas rilis data ekonomi tersebut dirilis, ada candlestick doji, kita bisa tahu kalau ya itu berarti mencerminkan kondisi yang memang dia masih pergerakan harga cenderung sideways. Dari candle sebelumnya udah kelihatan dia naik turun di situ-situ aja sideways. Rilis data ekonomi NFT-nya dirilis, ya dia naik turun di situ-situ aja. Sampai akhirnya memang dia break resisten dari sideways-nya, harga sempat naik. Naik kecil terus lanjut, yang terjadi apa? Ya lanjut tren yang terjadi di situ. Trennya downtrend, dia lanjut turun. Seperti itu. Terus ini lagi, di sini ada NFT juga ya. Ya kita tahu naiknya juga naik untuk koreksi karena apa? Karena pada dasarnya trennya itu memang jangka panjang turun gitu. Nah, dari teknikal itu tanpa harus memperhatikan di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, di news tertentu, dirilis data ekonomi tertentu, kita sebenarnya bisa memprediksi juga potensinya harga itu akan naik atau akan turun. Jadi seperti itu. Tapi ketika memang ada yang fokus di analisa fundamental, itu nggak ada salahnya dan nggak masalah. Sama memang bisa melakukan analisanya, tahu tips-tipsnya seperti apa, tahu apa saja yang diperhatikan, bisa menguasainya, bisa melihat potensi pergerakan harga akan seperti apa, ya nggak masalah. Itu. Dan menurut saya malah bagus karena jarang ada orang yang memang mau mempelajari fundamental dan bisa istilahnya bisa menerapkan analisa fundamentalnya. Itu ya, di sini juga ada rilis data ekonomi. Nah, kalau yang ini pergerakan harga cenderung ekstrim di sini turunnya. Cuman yang terjadi tadi kita lihat bareng. Ini turun ekstrim nih. Tapi kita lihat bareng harusnya menguat. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi harga drop jauh. Harusnya naik. Kalau kita lihat NFP-nya. Ya ini malah nggak sesuai yang di bulan Januari. Ini di market gold. Kita coba lihat di Euro USD. Euro USD di sini. Ya. Di sini ada rilis data ekonomi. Lalu di sini ini ini di H4 ya. Kita di H1 tadi, kita pindah ke H4. Di sini ada rilis data ekonomi, ada NFT. Ya, yang mana dia ujung-ujungnya ya dia tetap mengikuti tren yang sedang berlangsung.
ada candle bullish pun dia naik hanya untuk koreksi, lanjut turun lagi, dan ternyata ini sideways. Terus di sini, ya di sini memang terlihat naiknya sedikit, range-nya sedikit besar ya, range-nya cukup besar, lebih besar dari candle-candle sebelumnya. Tapi kalau kita bicarain peluang, nyarinya ketika NFP itu dirilis, ya saya lebih milih, kalau saya pribadi memang nggak perhatikan NFP-nya, tapi ketika mau ada NFP pun itu dirilis, saya nyarinya peluang sell. Karena apa? Karena harga trennya masih turun. Dan kita kalau gambar resisten seperti ini, ya kita bisa tahu turunnya kapan ya. Turunnya ketika nyentuh resisten di sini, mulai turun. Itu. Jadi untuk level entry-nya pun dengan analisa teknikal itu saya pribadi udah cukup. Tidak perlu memperhatikan NFP-nya. Kita bisa tahu kapan harga itu mulai turun, kapan harga itu mulai naik, di mana potensinya harga akan memantul naik maupun memantul turun. Itu ya. Oke, begitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak soal NFP atau soal rilis data ekonomi dan kaitannya di market? Ya, teman-teman nanti bisa coba buka sendiri, coba lihat sendiri. Nih, ini ketika rilis data ekonominya dirilis di sini. Ini teman-teman bisa lihat nih, bahkan USD/JPY sama aja dari pergerakan sebelumnya. Di sini. Tidak ada suatu yang ekstrim yang terjadi di sini. Harga sempat turun untuk lanjut naik. Trennya memang naik. Itu ya. Itu kalau yang kemarin sempat tanya NFP seperti apa, terus di marketnya seperti apa, ekstrim apa enggak, kan kemarin sempat banyak yang tanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Atau ada yang masih mengganjal mau disampaikan, silakan disampaikan. GBP USD anomali nggak saat ini? Sebelum saya buka, sebelum saya lihat, menurut teman-teman anomali nggak? GBP USD anomali nggak saat ini? Nah ini contoh ya, ini juga ketika rilis data ekonomi tersebut dirilis. Harga memang drop jauh, ya. Harga memang drop jauh. Ini garis vertikal ini ketika data tersebut dirilis. Sebelumnya, kalau dari teknikalnya sebelumnya di sini, ya kita tahu potensinya harga memang akan turun gitu, tanpa kita nunggu NFP di sini. Karena apa? Karena kita dapat referensi penarikan garis resisten yang kuat. Di sini support, ada uptrend channel, ya warna garis biru tipis ini uptrend channel. Kita tahu memang potensinya di sini harganya menyentuh resisten. Kalau kita lihat dari histori pergerakan harganya, harga drop jauh. Ya ini potensinya akan drop jauh, dan pas rilis data ekonomi tersebut dirilis, harganya drop jauh. Bahkan sebelumnya pun kalau dari teknikal ya, saya bukannya membela analisa teknikal lebih bagus apa enggak, maksudnya bukan seperti itu, cuman dari analisa teknikalnya, kalau kita analisa fundamentalnya hanya setengah-setengah, hanya rilis data ekonomi yang kita perhatikan di sini, ya lebih baik kita menganalisa teknikal yang memang kita tahu support resistennya dan kita bisa melakukan analisa teknikalnya gitu. Dan menurut saya pribadi juga,
analisa teknikal itu lebih simpel dari fundamental. Dan fundamental pun ujung-ujungnya kita tetap buka chart, kita tetap lihat kita tetap lihat konfirmasi dari chart tersebut sudah bagus untuk entry atau belum. Biasanya yang terjadi seperti itu untuk analisa fundamental. Karena itu jarang ada trader yang fokusnya di analisa fundamental. Beda kalau kita membicarakan saham atau mungkin saham atau koin ya, yang mana memang ada apalagi koin ya, kalau saya perhatikan itu ada isu apa dikit gitu pergerakan harganya ekstrim. Contohnya yang Elon Musk kemarin bilang Dogecoin bagus apa segala macam, harganya naik jauh. Yaitu faktor fundamentalnya kuat nih. Memang pergerakan harganya di koin kemarin bisa dibilang tidak cukup stabil, tapi kalau kita bicarain forex yang mana menyangkut kondisi perekonomian suatu negara, mata uang suatu negara, ya tidak akan se-ekstrim koin yang mana koin tersebut bisa dibandari sama Elon Musk, dibeli semua, dijual semua. Itu kan harganya bisa naik turun secara ekstrim, faktor fundamentalnya kuat. Di saham pun demikian, ada faktor fundamental yang kuat, yang mana itu juga efek dari sahamnya kan terbatas, pemiliknya juga terbatas. Ya ketika ada isu-isu atau faktor-faktor data-data ekonomi yang mempengaruhi suatu perusahaan yang mana kita perjualbelikan sahamnya, ya bisa jadi efeknya ke market ekstrim gitu loh. Tapi kalau di forex tidak demikian yang saya analisa, yang saya perhatikan selama ini. Jadi kalau hanya berfokus satu isu atau satu rilis data ekonomi, ya lebih baik kita melakukan analisa teknikal sekalian aja. Seperti itu. Nah ini pertanyaan dari Bos Nosi. Sebenarnya peluang untuk trade pada saat news itu tips and triknya seperti apa? Saat news, kalau memang newsnya berpotensi memberi dampak ke marketnya itu besar, misalkan NFT nih, ya kan ada potensi rilis data ekonomi tersebut memberi dampak ke market itu besar dampaknya, ya berpotensi memberi dampak yang besar, belum tentu memberi dampak yang besar. Nah tipsnya seperti apa? Ya kita mau hindari silahkan, atau kita, kalau saya pribadi saya tetap trade. Dan karena apa? Karena saya fokusnya di analisa teknikal. Jangan sampai analisa fundamental yang kita analisa dengan setengah-setengah, jangan sampai kita memperhatikan isu-isu yang belum pasti, kita jadikan pertimbangan kuat, yang mana ujung-ujungnya nih, contoh nih, pilihannya antara kita nggak trade sekalian, atau kita ya kalau mau fokus di analisa teknikal ya kita nggak usah perhatikan fundamental. Contohnya kita mau entry di sini. Nah kalau ini kita perhatikan akan ada NFP, tunggu konfirmasi data ekonomi tersebut dirilis dulu, ya kita entry-nya bisa jadi di sini, bukan di sini. Yang mana harusnya kita dapat di area resisten nih. Harusnya kita dapat area resisten di harga ini. Ya kita analisa fundamental. Nah, tunggu rilis data ekonominya dirilis dulu. Ya bisa jadi kita entry-nya di sini. Kalau saya pribadi tips and triknya ya karena saya memang tidak menguasai secara penuh soal analisa fundamental, saya bukan lulusan S1 perekonomian, tidak mempelajari makro mikro ekonomi, ya saya bisa kuasai analisa teknikal, maka kalau tips dari saya, ya fokuslah di analisa teknikal yang menurut saya pribadi lebih mudah dipelajari dan tidak sekompleks analisa fundamental. Dan dari analisa teknikalnya pun kita bisa cari peluang entry. Bahkan kita bisa tahu potensinya harga akan drop sebelum NFP-nya dirilis.
atau kalau misalkan memang mau pakai pertimbangan analisa fundamental, ya kita bisa menghindari entry di market dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari anomali yang terjadi di market. Itu. Kalau tanya tips and trick, ya balik ke tips and trick yang dipakai untuk analisa teknikal gitu. Oke, clear ya. Terus berarti gold penurunannya tadi karena NFP dan melanjutkan uptrendnya. Jadi gini, jadi NFP itu dirilisnya sebulan sekali di hari Jumat, bukan hari Jumat ini. Dirilisnya itu di hari Jumat di minggu pertama di awal bulan. Jadi ini udah akhir bulan, udah nggak ada NFP lagi. Dirilisnya kalau gold kita bisa buka bareng. Kalau yang ini di bulan Juli, di bulan Juli itu udah dirilisnya itu di awal bulan ini, di sini dirilisnya. Ini ketika NFP-nya tuh dirilis itu di sini. Ya, dan kalau bicarain news ya kita nggak usah. Kalau saya nggak perhatikan news. Saya tahu di sini potensinya harga akan naik. Karena apa? Karena bisa dilihat dari histori pergerakan harganya. Kalau kita bicarain teknikal, di sini resisten kuat, support kuat. Jadi support kuat. Nah, ini harga turun ke sini, potensinya apa? Ya, saya lihat dari teknikalnya aja potensinya harga akan mantul naik. Karena apa? Karena di situ itu support yang kuat. Terus kalau bicarain jangka panjangnya seperti apa, trennya seperti apa? Kalau analisa saya masih akan turun. Karena apa? Karena di sini ada high yang semakin turun, dan ini kalau dilihat dari polanya, nah ini berpotensi akan mengalami penurunan. Kalau dilihat dari pola pergerakan harganya, nah, ini saya dapat dari mana? Dari analisa teknikal. Perhatikan fundamental nggak? Ya tidak perlu, karena ya seperti yang teman-teman lihat. Saya nggak buka data ekonomi, saya nggak melakukan analisa fundamental. Yang saya lakukan adalah analisa teknikal. Seperti itu. Tadi ada yang tanya GBP USD ya, anomali nggak? Sebenarnya tinggal kita bandingkan. Harga saat ini itu anomali nggak menurut teman-teman? Menurut saya bukan anomali, ya biasa aja pergerakannya. Kita coba buka chart yang bersih aja ya, biar kelihatan lebih jelas. Anomali nggak ini? Ya kalau menurut saya nggak anomali. Ya harga range-nya bergeraknya ya di ini kan, di sini kan. Nah, nih saya ukur pakai kotak warna biru ini ya. Range bawahnya ini, range atasnya ini, yang baru saja bergerak saat ini. Anomali nggak? Ya kita tinggal bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Bahkan pergerakannya ini punya range yang lebih kecil dari mayoritas candle yang terbentuk di GBP USD di time frame H4. Jadi saya bilangnya ya nggak ada anomali market di sini, malah market hari ini tergolong cukup tenang, dan ya dia bisa dibilang sideways, naik turun di situ-situ aja gitu. Terus kenapa saya sell di sini? Ya saya nggak lihat fundamental, saya nggak lihat NFP, saya lihatnya geser, saya lihatnya trennya turun. Ya harga semakin turun, terus di sini ada sebelumnya jadi support yang cukup kuat, berpotensi jadi resisten yang cukup kuat. Terus kalau kita ukur lagi, kita perhatikan di daily, kita ukur Fibonacci, ya kita dapat. Nah ini sebelum harga turun pun kita dapat level yang pas untuk entry. Sebelum harga turun di sini kita udah entry duluan.
pas di pucuk entry-nya. Kenapa bisa seperti itu? Ya dengan analisa teknikal, tanpa melihat fundamentalnya, tanpa melihat entah itu ada NFP dirilis atau tidak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk pertanyaan GBP USD tadi. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah, oke, ini ada yang tanya lagi nih. Jadi NFP itu cuma pendukung teknikal ya, secara keseluruhan. Seperti yang saya bahas tadi ya. Jadi analisa itu ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Ketika kita memperhatikan NFP itu termasuk salah satu cara kita untuk melakukan analisa fundamental. Kalau kita mau pakai analisa fundamental itu sebagai pendukung analisa teknikal kita, nggak masalah, selama bisa memberi dampak yang bagus ke analisa kita. Kalau misalkan kita analisa teknikal, kita nemu harga di resisten nih, potensi turun. Lalu kita lihat fundamentalnya, kita mempelajari fundamental, kita tahu dari fundamentalnya memang mendukung harga akan turun. Nah, kita entry masuk ke market. Kalau mau dikombinasikan seperti itu nggak masalah. Yang jadi masalah kan di sini sebenarnya gini. Yang jadi masalah adalah kita melihat rilis data ekonomi tadi yang kita bahas, salah satunya NFP, yang kita lihat hanya merah atau hijau. Yang kita artikan kalau merah berarti mata uang yang bersangkutan akan melemah, kalau hijau berarti mata uang yang bersangkutan akan menguat. Yang mana kalau saya bilang ketika kita analisa fundamentalnya kita lakukan seperti itu, saya bilangnya itu analisanya setengah-setengah. Lebih banyak itu bukan analisa lagi, tapi lebih banyak ke berharap akan sesuatu gitu. Lebih ke gambling, karena kita lihat warnanya hijau, warnanya merah, karena banyak banget yang terjadi seperti itu. Nah, daripada seperti itu, ya kita pelajarilah, kita kuasailah apa yang bisa kita kuasai. Apa yang istilahnya ya mudah untuk kita pelajari, seperti itu. Kalau lihat dari teknikal, berarti GBP USD cenderung turun ya. Ini pertanyaan dari JP Trade. JP Trade, kalau analisa saya iya, karena trennya tadi kita lihat bareng, trennya memang masih bergerak turun. Harga saat ini berada di resisten yang cukup kuat, jadi potensinya masih akan lanjut turun. Itu terkait fundamental tadi. Fundamental, rilis data ekonomi, ada yang mau ditanyakan? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya tutup dulu sampai saat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir, sudah mau ikut tanya jawab, sharing-sharing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa ngasih gambaran ke teman-teman fundamental itu seperti apa, NFP itu seperti apa, efeknya di market seperti apa. Ya, semoga berguna lah, intinya seperti itu. Seperti itu dulu untuk malam hari ini. Saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetap jaga kesehatan teman-teman, jangan sampai sakit, jangan sampai kena corona. Oke, seperti itu dulu. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you. Sehat selalu.